hewan invertebrata beserta strukturnya. Invertebrata atau bisa disebut juga dengan avertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung dan memiliki struktur morfologi, sistem pernafasan, sistem pencernaan, serta memiliki sistem peredaran darah yang lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Invertebrata merupakan organisme yang paling berlimpah di bumi dan menempati hampir semua habitat. Hewan ini dapat ditemukan merayap, terbang, atau berenang dan mengambang. Hewan ini memiliki kerangka internal yang terbuat dari tulang dan berperan penting dalam ekosistem bumi. Ciri umum hewan invertebrata diantaranya: yang pertama, tidak adanya tulang belakang dan tulang punggung. Yang kedua, organisme multiseluler, jadi hewan ini tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, tidak memiliki tulang endoskeleton keras. Yang keempat, hewan ini cenderung lambat dan berukuran kecil di alam. Hal ini disebabkan karena sistem tulang yang kurang kompleks. Yang kelima, tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat. Yang keenam, tubuh hewan invertebrata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. 7. Tidak memiliki paru-paru untuk respirasi sehingga respirasinya melalui kulit. 8. Memiliki ekosistem yang keras dan kitin. 9. Bereproduksi secara seksual oleh gamet jantan dan gamet betina atau generatif dan vegetatif. 10. Invertebrata ini seperti spons yang menetap, tetapi sebagian besar organisme adalah motil. 11. Invertebrata diatur dengan organisasi tubuh simetri. 12. Tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Selanjutnya, struktur hewan invertebrata. Secara morfologi, invertebrata ditinjau dari lapisan tubuh. Dinding tubuh invertebrata ini terdiri dari 2 lapis, yaitu ektoderm dan endoderm atau disebut dengan diploblastik, dan dapat terdiri dari 3 lapis, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm atau disebut dengan tripoblastik. Menurut kesimetrisan tubuh, hewan invertebrata ini memiliki kesimetrisan yang berbeda-beda, di antaranya simetri radial dan simetri bilateral. Dari segi anus dan mulut, hewan invertebrata ini memiliki proses pembentukan yang berbeda pada saat perkembangan embrio, terutama pada tahap gastrula. Jika lebih dahulu pembentukan mulut daripada anus, maka disebut dengan prostostomia, dan kelompok hewannya disebut dengan prostostomata. Begitupun dengan sebaliknya, maka disebut dengan deuterostomia, dan kelompok hewannya disebut dengan deuterostomata. Menurut kondisi rongga tubuh, hewan invertebrata yang tidak memiliki rongga tubuh disebut dengan acelomata, dan hewan yang memiliki rongga tubuh semu disebut dengan pseudocelomata. Sedangkan hewan yang memiliki rongga tubuh sempurna disebut dengan Peritonium vascularis dan Celomata. Invertebrata air dalam perspektif Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 45, yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian atau yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45. Pada ayat ini Allah mengarahkan perhatian manusia supaya memperhatikan hewan-hewan yang bermacam-macam jenis dan bentuknya. Ternyata memang air itulah yang menjadi pokok kehidupan hewan, karena sebagian besar unsur-unsur yang terkandung dalam tubuh hewan itu adalah air. Hewan tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Di antara binatang-binatang itu ada yang melata, bergerak, dan berjalan di atas perutnya seperti ular. Di antaranya pula ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada pula yang berjalan dengan 4 kaki. Bahkan kita lihat ada binatang itu yang banyak kakinya tetapi tidak disebutkan dalam ayat ini,
karena Allah telah menerangkan bahwa Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, bukan hanya binatang-binatang yang berkaki banyak, tetapi mencakup semua binatang dengan berbagai macam bentuk. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah, ketelitian dan kekukuhan ciptaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifin Dwi Amalia, NIM T 2019-4079. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang proses fisiologi hewan invertebrata. Proses fisiologi hewan invertebrata dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu sistem pencernaan. Invertebrata memiliki salah satu dari 2 jenis sistem pencernaan, sistem pencernaan yang tidak lengkap dan lengkap. Sistem pencernaan yang tidak lengkap terdiri dari rongga pencernaan dengan 1 lubang. Pembukaan tunggal berfungsi baik sebagai mulut dan anus. Sistem pencernaan yang lengkap terdiri dari saluran pencernaan dengan 2 bukaan, 1 pembukaan mulut, yang lainnya adalah anus. Yang kedua yaitu sistem pernapasan. Invertebrata ada yang belum memiliki sistem pernafasan khusus seperti porifera dan sebagian cacing. Umumnya hewan-hewan tersebut melakukan pernafasan langsung, yaitu secara difusi melalui permukaan tubuhnya. Namun pada hewan-hewan yang lebih tinggi seperti moluska dan arthropoda sudah memiliki sistem pernafasan khusus walaupun masih sederhana. Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Bagi hewan invertebrata tingkat rendah peredaran zat-zat di seluruh tubuhnya melalui proses difusi, osmosis dan transport aktif. Sistem sirkulasi hanya berlangsung di dalam sel atau antar sel saja. Tidak ada sistem sirkulasi yang khusus. Yang keempat, sistem ekskresi. Sistem ekskresi invertebrata berbeda dengan vertebrata. Invertebrata belum memiliki ginjal yang berstruktur sempurna. Pada umumnya, invertebrata memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana, dan sistem ini berbeda antara invertebrata satu dengan lainnya. Alat ekskresinya ada yang berupa saluran Malpighi, nefridium, dan sel api. Nefridium adalah tipe umum dari struktur ekskresi khusus pada invertebrata. Yang kelima yaitu sistem syaraf. Sistem syaraf memungkinkan invertebrata untuk merasakan dan merespon lingkungan mereka. Yang paling sederhana, sistem syaraf invertebrata hanya jaringan saraf yang bisa merasakan sentuhan yang disebut jaring syaraf. Kebanyakan invertebrata memiliki sistem syaraf yang lebih kompleks. Sistem syaraf ini mungkin termasuk otak dan beberapa organ indera yang berbeda. Yang keenam yaitu sistem reproduksi. Kebanyakan invertebrata bereproduksi secara seksual. Dewasa diploid menghasilkan gamet haploid atau sperma dan telur. Beberapa invertebrata juga dapat bereproduksi secara aseksual. Reproduksi ini dapat terjadi dengan fisi atau tunas. Fisi terjadi ketika binatang hanya terbagi menjadi 2 bagian. Yang ketujuh yaitu sistem gerak. Semua invertebrata dapat bergerak sendiri selama beberapa tahap siklus hidup mereka. Namun invertebrata mungkin berbeda dalam cara mereka bergerak. Ada beberapa invertebrata hanya terbawa oleh arus air. Invertebrata ini tidak bisa mengendalikan gerakan mereka dalam arah tertentu. Integrasi ayat Al-Quran hewan invertebrata dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lakum fiha ma'isa wa ma lastum lahu biraziqin. Artinya, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.
Ayat ini menerangkan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kepada manusia, yaitu Dia telah menciptakan bermacam-macam keperluan hidup bagi manusia. Dia telah menciptakan tanah yang subur yang dapat ditanami dengan tanam-tanaman yang berguna dan merupakan kebutuhan pokok baginya. Dia menciptakan air yang dapat diminum dan menghidupkan tanam-tanaman. Dia juga menciptakan burung yang berterbangan di angkasa yang dapat ditangkap dan dijadikan makanan yang enak dan lezat. Diciptakannya laut yang di dalamnya hidup bermacam-macam jenis ikan yang dapat dimakan, serta mutiara dan barang tambang yang diperlukan oleh manusia dan menjadi sumber mata pencaharian. Laut yang luas dapat dilayari manusia menuju segenap penjuru dunia. Dialah yang menciptakan segala macam sumber kesenangan bagi manusia itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pula binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang lain yang rezekinya dijamin Allah. Allah telah memudahkan pula bagi manusia segala sumber kebutuhan hidup yang bisa diolah menjadi pakaian, makanan, obat-obatan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Komariatun Fitri. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yakni tentang pengelompokan dan contoh hewan invertebrata berdasarkan ciri tertentu, serta identifikasi peran hewan invertebrata dalam kehidupan manusia. Langsung saja, pengelompokan dan contoh hewan invertebrata. Di sini pengelompokan hewan invertebrata itu ada 8. Kelompok pertama yakni porifera atau hewan berpori, yang mana hewan jenis ini hidup di air, seluruh permukaan tubuhnya berpori-pori, mempunyai rangka dari zat tanduk, zat spons yang sering digunakan untuk alat gosok pada saat mandi. Contohnya Spongilla, Euspongia, Potherion, dan Skiva. Kelompok kedua ada Coelenterata atau hewan berongga. Hewan jenis ini hidupnya di air, tubuhnya berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat dan sebagai alat peraba. Mempunyai 2 bentuk tubuh, yaitu polip menempel pada tempat hidup dan medusa seperti payung bergerak aktif melayang-layang di air. Contohnya ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemone laut. Kemudian kelompok ketiga ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Hanya memiliki 1 lubang, yaitu mulut untuk memasukkan makanan dan mengeluarkan sisa makanan. Dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Turbellaria atau cacing getar, contohnya Planaria. Kelas Trematoda atau cacing hisap, contohnya cacing hati. Kelas Cestoda atau cacing pita, contohnya cacing pita sapi dan cacing pita babi. Kelompok keempat ada Nemathelminthes atau cacing gilik. Tubuhnya bulat panjang, tidak bersegmen-segmen, memiliki mulut dan anus, berkembang biak dengan cara kawin. Contoh Ascaris lubricoides atau cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Dan kelompok kelima ada Annelida atau cacing berbuku-buku. Tubuh berruas-ruas, tersusun seperti cincin, memiliki mulut dan anus. Antara kulit badan dan dinding terdapat rongga badan. Contoh kelas Chaetopoda atau cacing berambut, yaitu wawo dan palolo. Kelas Hirudinea atau cacing penghisap darah, yaitu lintah. Kelompok keenam Mollusca atau hewan lunak, bertubuh lunak, banyak mengandung lendir dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang terbuat dari zat kapur yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Jenis hewan pada kelompok ini dibagi menjadi 5 kelas, yakni Amphineura, contoh Chiton, Gastropoda, contoh Achatina fulica atau bekicot, Limnea atau siput sawah.
Dan Cephalopoda contohnya cumi-cumi. Kemudian Palesipoda contoh tiram, kerang raksasa, kerang mutiara. Kemudian Scapopoda contoh Dentalium vulgar. Kelompok ketujuh ada Arthropoda, hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan panas, bau-bauan, mata majemuk, yaitu terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam, disebut mata faset. Jenis hewan pada kelompok ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu insekta atau serangga, contoh belalang, lebah, dan kumbang. Krustakea, udang-udangan, contoh udang dan kepiting. Kemudian Arachnoidea atau laba-laba, contoh laba-laba, kalajengking, dan kutu. Mryapoda, lipan, contoh kaki seribu. Kelompok ke-8 ada Echinodermata, hewan berkulit duri. Tubuhnya diselimuti kulit duri, terdapat lempeng dari zat kapur, memiliki alat gerak kaki ambulakral yang merupakan tabung yang dilengkapi dengan alat penghisap dan digunakan untuk melekat di dasar air. Contoh kelas Asternoida, bintang laut, kelas Echinoidea, landak laut, kelas Ophiuroidea, bintang ular, kelas Crinoidea, lilia laut, dan teripang. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai identifikasi peran hewan invertebrata dalam kehidupan manusia. Jadi, peran hewan invertebrata itu ada 2, yakni peran menguntungkan dan peran merugikan. Untuk peran menguntungkan sendiri, di sini dijelaskan, yakni pada porifera menguntungkan manusia karena sponsnya dapat digunakan untuk alat gosok tubuh pada saat mandi, dan Coleoptera atau ubur-ubur dapat dimakan. Anemon laut dan mawar laut dapat digunakan sebagai hiasan dalam akuarium. Moluska menguntungkan manusia karena menghasilkan daging sebagai sumber protein. Penghasil mutiara untuk hiasan. Serangga bagi manusia yang menguntungkan seperti lebah madu yang menghasilkan madu. Kemudian Echinodermata, bintang laut untuk hiasan, teripang untuk bahan kerupuk. Dan di sini juga dijelaskan peran merugikan, yakni insekta, lalat, dan kecoa mampu menyebarkan bibit penyakit. Nyamuk dan kutu kepala mengisap darah manusia. Belalang, ulat dapat merusak tanaman budidaya. Kemudian Platyhelminthes atau cacing hati dan cacing pita hidupnya parasit di dalam tubuh hewan dan manusia. Kemudian wereng juga dapat merusak padi. Dan di sini juga menjelaskan manfaat invertebrata dalam perspektif Al-Quran, yakni pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 22 yang berbunyi yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan, yang artinya dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Ayat ini menerangkan bahwa di dalam laut itu terdapat barang-barang yang sangat berharga, misalnya mutiara dan marjan dari laut yang asin dan tawar. Keduanya dapat dijadikan sebagai perhiasan yang tinggi nilainya dan mahal harganya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hewan invertebrata juga bermanfaat bagi manusia. Karena beberapa spesies yang termasuk kelompok invertebrata dapat memenuhi kebutuhan manusia selain kebutuhan primer. Misalnya, terdapat spesies dalam filum Mollusca yang dapat menghasilkan mutiara. Mutiara dijadikan sebagai perhiasan bagi manusia dan juga sebagai bahan baku kosmetik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.